hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like karakteristik geologis Selandia Baru termasuk yang paling beragam di dunia, meliputi gunung berapi, mata air panas bumi, danau Alvin, pegunungan bersalju, gua kapur, fusur, selat, hutan, pulau, dan pantai. Keragaman bentang alam Selandia Baru ini menjadikan negara ini salah satu yang terindah dan paling kaya akan kekayaan alam di dunia. Sebagian besar bentang alam ini dapat dijelajahi atau dieksplor secara mendalam, sehingga memberikan pengalaman yang memperkaya. Mari kita jelajah alam Selandia Baru. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts run. Tongariro National Park. Gunung berapi yang megah, hutan lebat, mata air panas yang menyembuhkan, danau berwarna biru kehijauan, dan padang rumput yang rimbun menciptakan pemandangan melodramatis di Tongariro. Sebagai salah satu objek wisata alam terindah di Selandia Baru, Tongariro adalah negeri yang penuh keindahan dan keajaiban. Danau biru kehijauan yang kaya mineral dan air terjun seperti air terjun Taranaki semakin mempercantiknya. Mulailah rencanakan pendakian Anda di Tongariro. Ini menjadikan salah satu kenangan perjalanan Anda yang paling berkesan. Bayangkan saja landscape vulkanik yang keras berpadu dengan danau jamrut yang memukau. Perasaan dikelilingi oleh kekuatan alam yang begitu murni, sungguh tak terlupakan. Milford Sound. Glacier mengelilingi Milford Sound, salah satu objek wisata alam di Selandia Baru. Disebut sebagai keajaiban dunia ke-8. Keindahan alam Milford Sound begitu terasa di atmosfer. Cara terbaik untuk menjelajahi area ini adalah dengan perahu. Temukan air terjun dan satwa liar di sekitar wilayah ini dengan belayar. Menyelamlah di bawah permukaan air untuk mengunjungi Milford Discovery Center dan Underwater Observatory, satu-satunya observatorium bawah air di Selandia Baru. Para pengunjung sering mengenang keheningan yang menyelimuti perahu saat mendekati air terjun Stirling. Ketinggian dan derasnya air yang mengalir di tebing sungguh memukau. Dan untuk sesaat, para pelancong terkagum, sepenuhnya terpikat oleh keagungan alam. Mount Cook. Taman Nasional Gunung Cook
juga dikenal sebagai Taman Nasional Aoraki, adalah kaki puncak gunung tertinggi di Selandia Baru. Gunung Cook dan rumah bagi glasier terpanjang, Glasier Tasman. Disinilah pendaki gunung legendaris Edmund Hillary berlatih untuk mendaki puncak gunung Everest yang megah. Sebagai destinasi utama bagi para pemanjat tebing dan pecinta alam, keindahannya yang tenang akan membuat Anda takjub. Sungguh tempat ini pantas disebut sebagai salah satu keajaiban alam terbaik di Selandia Baru. Selama kunjungan Anda, luangkan waktu sejenak dan kagumi lingkungan sekitar Anda. Saat berada di puncak, pemandangan panorama landscape sekitar Gunung Cook akan menjadi kenangan seumur hidup Anda. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Blue Pool terletak di dalam Taman Nasional Mount Asfiring. Blue Pool adalah perairan yang begitu jernih sehingga dapat melihat hingga ke dasarnya. Airnya yang tenang dan damai berasal dari glasier di pegunungan di sekitarnya. Terletak di Pulau Selatan, di Jalan Hasfas, Makarora, kolam-kolam ini mudah diakses. Kolam-kolam ini dapat dicapai dengan berjalan kaki singkat melalui hutan Tauhero. Anda akan tiba di sebuah jembatan yang memungkinkan Anda berjalan di atas Blue Pool untuk menikmati pemandangan dan pengalaman yang luar biasa. Kejernihan air di Blue Pool sungguh menakjubkan. Tempat ini sesuai dengan namanya, dan berjalan kaki singkat melalui hutan untuk sampai ke sana juga menyenangkan. Rotorua. Rotorua adalah kawasan geotermal dengan topografi yang sedikit dramatis. Terletak di cincin api Pasifik. Dramatis bukan? Geser yang mengepul, kolam lumpur mendidih, mata air panas yang mendesis, dan kawah gunung berapi yang menambah keindahan topografinya yang sudah memukau. Berjalan-jalan di sekitar keajaiban geotermal ini dan berendamlah di air yang kaya mineral. Pilihan seperti terjun payung, logging, trekking, dan bersepeda gunung menjadikan salah satu objek wisata alam terbaik bagi para petualang di Pulau Utara Selandia Baru. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Muriwai Beach. Destinasi menarik lainnya di antara objek wisata utama di Selandia Baru adalah Pantai Muriwai. Pantai ini berjarak 40 menit dari kota Auckland dan menawarkan pemandangan yang indah. Matahari terbenam yang memukau, bukit pasir yang luas, dan ombak yang fantastik.
Semuanya menambah daya tarik tempat ini. Selama kunjungan Anda ke pantai yang menakjubkan ini, jangan lewatkan untuk mengunjungi koloni Gannet yang menghadap kedua teluk yang indah. Disinilah ribuan burung terbang tepat di atas kepala Anda. Sungguh pemandangan yang indah yang sayang untuk dilewatkan. Panel Beach. Dengan pemandangan pantai yang dramatis, tebing batu pasir, dan pemandangan samudra yang spektakuler, Pantai Tanal merupakan objek wisata populer di Selandia Baru. Pantai ini terletak di Pantai Otago, tepat di selatan St. Clair, dekat Dunedin. Anda dapat mencapai pantai ini melalui terowongan buatan tangan yang dibangun pada tahun 1870-an. Pantai ini sendiri kecil dan berbatu, dikelilingi tebing-tebing tinggi, serta arus dan ombak yang kuat menghantam pantai, menciptakan suasana yang surrealis dan agung. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Waitomo Seafish. Jika Anda ingin merasakan sesuatu yang unik, tempat ini mungkin cocok untuk Anda. Ribuan kunang-kunang secara alami menerangi Gua Waitomo. Untuk menjelajah gua-gua ini, Anda dapat naik perahu dan menjelajahi sains serta sejarah di balik fenomena tersebut. Ribuan wisatawan tertarik ke gua-gua ini karena mereka ingin menyaksikan fenomena indah ini dengan mata kepala sendiri. Mengambang tanpa suara di kegelapan Gua Waitomo, hanya dengan suara lembut dan halus dari kunang-kunang di atasnya. Rasanya seperti dibawa ke dunia lain. Sungguh pengalaman magic dan surrealis yang tak dapat sepenuhnya diabadikan oleh foto. Anda harus berada di sana untuk menyaksikan keajaiban yang begitu tenang. Sleep never stop as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be. Two hearts running wild. Castle Hill. Castle Hill adalah objek wisata alam yang unik namun tenang di Selandia Baru. Para pendaki batu besar, keluarga, pelajar, dan wisatawan selalu tertarik ke tempat spektakuler ini. Fitur alam ini terdiri dari formasi batuan kapur yang telah diberi status Toponi atau jubah perlindungan simbolis karena nilai budayanya bagi masyarakat Maori. Setelah kunjungannya pada tahun 2002, Dalai Lama secara terkenal menyebut Castle Hill di dataran tinggi Canterbury, Selandia Baru sebagai pusat spiritual alam semesta. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall
buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Pancake Rock and Blowholes. Ini adalah entry menakjubkan lainnya dalam daftar objek wisata alam terbaik di Selandia Baru. Tempat ini bagaikan karya seni alami yang terbuat dari formasi batuan dan tanah. Akibat aktivitas seismik, batuan purba ini terbentuk dari porsi laut dan terangkat dari dasar laut. Erosi batu kapur memadatkannya menjadi beberapa lapisan. Saksikan karya alam yang paling melimpah saat air laut menerjang struktur dan menghantam lubang sembur. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Pok Glacier. Glacier Pok terletak di Taman Nasional Westland Taipotini. Glacier sumbernya yang berasal dari pegunungan Alpen Selatan pada ketinggian ribuan kaki, mengalirkan air ke glacier utama dalam perjalanannya sejauh 13 km hingga ke ujung hutan Westland yang berada kurang dari 300 meter di atas permukaan laut dan hanya beberapa kilometer dari Laut Tasman. Namun kesempatan untuk mendaki jalur yang selalu berubah dan menjelajahi gua-gua es di Glacier Pok lah yang menarik pengunjung. Piha Beach. Piha adalah salah satu pantai terpopuler bagi warga Auckland yang terletak 45 menit di sebelah barat Piha. Perjalanan dari kota ke pantai melewati hutan hujan lebat dan perbukitan curam yang mengelilingi hamparan pasir hitam sepanjang 1,5 mil. Dua pantai selancar, laguna yang dilindungi, Lion Rock yang terkenal yang memisahkan Piha Selatan dan Utara, serta air terjun Kitakiti di dekatnya adalah apa yang ditawarkan kawasan ini bagi pengunjung. Meuroki Boulder. Jelajahi pesisir Otago di Pulau Selatan untuk menemukan beberapa bongkahan batu bulat terbesar yang terlihat secara alami. Cerita Maori setempat menggambarkan batu-batu Mauroki sebagai sisa-sisa keranjang belut, labu, dan ubi jalar yang terdampar di pantai setelah kano leluhur karam di dekatnya. Erosi pantai adalah penjelasan ilmiah untuk formasi batuan yang menakjubkan ini.
Taperenga. Titik paling utara Pulau Utara adalah lokasi Tanjung Renga. Banyak orang keliru percaya bahwa ini adalah titik paling utara Selandia Baru. Meskipun tebing Sarvel di Tanjung Utara memegang gelar tersebut. Tanjung Renga terkenal dengan mercusuarnya dan hubungan spiritual suku Maori. Suku Maori setempat percaya bahwa disinilah manusia meninggalkan bumi setelah meninggal. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Med Aspiring National Park. Taman Nasional Gunung Aspiring, sebuah situs warisan dunia, memiliki perpaduan indah antara pegunungan tinggi, lembah sungai, dan alam liar yang masih alami. Menawarkan beragam pilihan pendakian dan panjat tebing bagi para pengunjung. Gunung yang menyandang namanya ini merupakan pemandangannya sendiri. Dengan glasier yang berkilau, hutan yang lebat, sungai yang berkelok-kelok, dan air terjun yang menakjubkan. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. The West Coast Region. Pesisir barat Pulau Selatan dibingkai oleh beragam pantai berbatu dan berombak. Puna Kaiki Pancake Rock, Haspas, Glacier Fork, dan Franz Josef, Heflin Trek, dan Laut Tasman hanyalah beberapa elemen geologis memukau yang membentuk landscape pesisir barat yang berangin. It was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shine. Taupo Bay. Berjarak 4 jam berkendaraan dari Auckland, Taupo Bay adalah rumah bagi pantai Taupo Bay, salah satu pantai terindah di negeri ini. Dengan pasir putih berkilau yang dikelilingi pohonan hijau nan rimbun dan berwarna-warni, pantai Taupo Bay terletak di dekat ujung utara Pulau Utara, tepat di utara pintu masuk pelabuhan Wangaro. Pantai ini tidak akan ramai karena jauh dari kota, tetapi Anda dapat menikmati berenang di tempat yang terpencil dan indah. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Egmont National Park. Taman Nasional Egmont yang umumnya dikenal sebagai hutan goblin karena pepohonan berlumutnya yang rindang dan magic, terletak di pesisir barat Pulau Utara Selandia Baru dan menarik banyak pendaki. Di sini terdapat Gunung Taranaki, salah satu gunung termega di Selandia Baru,
serta hujan lebat dan air terjun yang berkilau. Untuk menikmati pemandangan taman nasional yang menakjubkan, pengunjung yang gemar berpetualang dapat mendaki ke puncak gunung berapi aktif ini yang terbentuk 120.000 tahun yang lalu dan terakhir meletus pada tahun 1775. Mount Eden. Gunung Eden, pemandangan alam Selandia Baru yang menakjubkan. Terletak hanya 5 km dari pusat kota Outland. Merupakan tempat yang sangat baik untuk pendakian singkat. Pendakian ini hanya membutuhkan waktu 20 menit karena tingginya hanya 196 meter. Setelah tidak aktif selama lebih dari 15.000 tahun, Gunung Eden adalah gunung berapi tertinggi di Outland. Puncaknya yang berum kini menawarkan pemandangan Outland 360 derajat dan kawah sedalam 50 meter. Bagi banyak orang Selandia Baru, Gunung Eden adalah situs suci yang bagi suku Maori, gunung ini memiliki nilai budaya yang tinggi. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Larned Castle. Kastil Larned adalah landmark Selandia Baru yang terkenal dan menawarkan segudang keseruan liburan. Kastil ini terletak di semenanjung Otago yang menakjubkan. Pengunjung dapat menjelajahi bangunan bersejarah, taman pemenang penghargaan, mencicipi menu istimewa, dan menikmati penginapan mewah. Habiskan hari Anda menjelajahi kastil yang megah dan sekitarnya, mengagumi flora dan fauna yang luar biasa, serta menikmati hidangan lezat khas Selandia Baru. The blast so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be Bay of Islands. Hanya berjarak 3 jam berkendara ke wilayah utara Outland. Bay of Islands yang indah adalah salah satu tujuan wisata Selandia Baru yang paling populer. Lebih dari 144 pulau menghiasi teluk yang berkilau, membuat objek wisata ini surga untuk belayar atau eksplor dengan yacht. Akibat lingkungan dijaga dengan sangat baik, ekosistem laut Bay Island pun terjaga. Kamu bisa melihat penguin, lumba-lumba, bahkan paus di perairan kepulauan ini. Queenstown berada di daerah tepi danau Wakatipu dan puncak bersalju di Remarkables. Queenstown adalah wisata Selandia Baru
yang jadi salah satu tujuan utama bagi turis yang mau berpetualang dan memacu adrenalin. Mulai dari bunga jumping, jet boating, arung jeram, para layang, panjat tebing, sampai sepeda gunung tersedia di sini. Selain menawarkan olahraga penuh petualangan, Queenstown juga memiliki sebuah kenyamanan dengan hotel mewah, spa, restoran, galeri, dan toko-toko lain. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Waimango Geyser Village. Negeri air panas adalah sebutan yang diberikan kepada lembah Waimango oleh suku Maori. Di lembah ini, alam sendiri telah menciptakan sistem hidrotermal geyser yang menyebar langsung dari tanah hingga ketinggian 30 meter. Air panas dari mata air yang menyembur menciptakan awan yang menyelimuti sekeliling lembah. Geyser memuntahkan uap panas dan air secara bersamaan atau bergantian. Ulasan pengunjung yang baru pertama kali datang mengatakan bahwa awan uap dari kejauhan menciptakan gambar yang sangat mengesankan. We're gonna be two hearts running wild. Glacier Friendship. Di Taman Nasional Westland, di salah satu dari pulau utama Selandia Baru, South Island, terdapat glacier dengan warna kebiruan yang indah yang namanya diambil dari Kaisar Austro-Hungaria. Sekitar 250.000 pengunjung berduyun-duyun datang ke sini setiap tahun, baik mendaki glacier dengan peralatan yang lengkap maupun terbang langsung ke pusat glacier dengan helikopter. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase Milford Sound Folder. Pencairan glacier besar secara bertahap membentuk cekungan curam atau folder dalam formasi bebatuan selama ribuan tahun. Milford Sound Folder yang indah di Selandia Baru yang terletak di South Island di dalam Fiordland Park dibentuk oleh pencairan glacier yang bergerak dari pegunungan menuju Laut Tasman. Kedalaman maksimal Ford yang membentang sebanyak 19 km ini mencapai 512 meter yang memusingkan. so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna White Island Volcano. Gunung berapi ini membentuk satu-satunya pulau vulkanis aktif di negeri ini yang disebut White Island. Seluruh pulau yang tingginya lebih dari 300 meter ini terdiri dari bebatuan vulkanik yang penampakannya menciptakan landscape yang mirip dengan permukaan bulan. Di sana-sini semburan uap yang mendesis
menyeburkan langsung dari tanah. Atmosfer yang bergejolak membuat pulau ini nyaris tidak berpenghuni, kecuali koloni kecil burung-burung keluarga elang. Lake Tofu. Di tengah-tengah North Island terdapat tempat penyimpanan air tawar paling berharga di Selandia Baru, yaitu danau terbesar di negeri ini, Lake Tofu. Perairan danau ini dialiri oleh sekitar 30 sungai dan hanya satu sungai besar dan berarus deras, yaitu Waikato yang mengalir keluar. Danau ini dulunya terbentuk di lokasi kawah gunung berapi yang kedalamannya lebih dari 180 meter. Huka Waterfall. Sungai Waikato yang disebut di atas tidak hanya dikenal karena ukuran dan kepenuhannya, tetapi juga karena serangkaian air terjun yang indah yang terletak di dalam Wairake Reservoir. Penyempitan di area ini, sungai berubah menjadi aliran yang deras, memberikan kondisi yang sangat baik untuk arung jeram ekstrim yang sangat umum dilakukan di sini. Mile Beach. Di ujung North Island terdapat bentangan garis pantai sepanjang 88 km dengan laut yang jernih dan pasir yang sempurna. Pada dasarnya pantai ini merupakan pantai yang sepi bagi para pencinta margasatwa dan olahraga berselancar. Selancar angin dan berperahu sangat populer di sini. Setiap turis yang tiba di sini akan dikejutkan oleh pemandangan gurun yang tidak khas di alam Selandia Baru. Sunderland Waterfall. Keajaiban alam yang sesungguhnya. Air terjun dengan ketinggian fantastik sekitar 600 meter terletak di South Island, di Fiordland National Park yang luas. Air dari salah satu danau pegunungan yang terletak di cekungan gunung mengalir deras dari ketinggian pegunungan Alpen Selatan yang memusingkan dengan suara gemuruh yang dahsyat, membentuk air terjun Sunderland dan kemudian mengalir ke Sungai Atur. And it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
Otapu. Kawasan hidrotermal selalu menarik banyak minat terutama di kalangan wisatawan. Lembah Waiotapu di Selandia Baru yang terletak di North Island tidak terkecuali. Tampaknya seluruh permukaan bumi di tempat ini seperti kuali yang di dalamnya semuanya mendidih, menggelegak, dan mendidih. Ada beberapa tempat menarik di lembah ini. Geyser dan danau, tempat uap, dan semburan air panas keluar sesekali. Lembah ini adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana Anda bisa mengamati elemen vulkanik dari dekat. Vizorland National Park. Jika Anda memilih tempat wisata terbaik di Selandia Baru, penyajiannya tidak dapat mengabaikan fjord. Tempat yang sangat indah di mana air teluk laut membelah bebatuan dan mengelilinginya, menciptakan landscape dan pemandangan yang fantastik. Tempat-tempat seperti inilah yang dapat dilihat di Vizorland National Park. Hot Water Beach. Selalu ada sesuatu untuk semua orang di Selandia Baru, tetapi sungguhan nyata bagi pelancong adalah pantai air panas di pesisir Pulau Coromandel. Tempat-tempat menarik ini terbentuk akibat naiknya air panas dari mata air di bawah tanah, yang saat air laut pasang merembes menembus pasir. Para wisatawan memanfaatkan keistimewaan tempat-tempat ini dengan menggali lubang-lubang kecil pasir yang pada akhirnya membentuk danau-danau kecil yang hangat. Rafting the McPhee Tongariro River. Dengan lebih dari 60 jeram roller coaster Grade 3, wisata arung jeram di Tongariro wajib dicoba. Susuri hutan perawan dan landscape vulkanik di dekat Turangi. Anda mungkin beruntung dan melihat sekilas Wiho, bebek biru langka asli Selandia Baru, di habitat aslinya. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Explore the Prampark. Dengan berbagai aktivitas yang akan menghibur seluruh keluarga selama berjam-jam, Hoka Prampark wajib dikunjungi. Ikuti tur berpemandu, berlombalah di boat lake dengan papan dayung, sepeda roda 3 air, dan perahu kayu. Ikuti jalur aktivitas taman dengan fitur air interaktif. Siapkan bekal piknik atau bersantai di restoran
Riverside sambil menikmati pemandangan Sungai Waikato yang spektakuler. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Bersiaplah untuk petualangan seru ke Selandia Baru. Tempat ini sempurna bagi para pencinta alam dan pencari petualangan. Mulai dari gua alam dan pegunungan hingga taman nasional. Jadi, tunggu apa lagi? Rencanakan perjalanan Anda ke Selandia Baru untuk liburan yang tak terlupakan. Salam DND Family. The moonlight, the summer sky, it was the best we ever